Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi. Kita kembali diperjumpakan Allah. Insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session pekan Instagram. Nah ini pekan kedua teman-teman ya. Pertemuan kedua. Total nanti ada 8 pekan atau 2,5 bulan. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Hausar di Yaumul Kiamah nanti. Oke, teman-teman, hari ini kita masih di tahap preparation ya. Kemarin kita sudah jelas menentukan positioning arah Instagram kita itu mau kemana. Ya, jadi tidak semua produk kita eksekusi ya, tapi kita tahu ya kita itu pengen fokusnya kemana, kita pengen expertnya kemana, yaitu yang kita eksekusi. Nah, kita sudah tahu kemarin kita pengen memfokuskan kemana. Ya, mulai dari market kategorinya, ya jualan apa yang mau kita share di Instagram. Yang kedua, kelebihannya, kemudian market segmennya, bagaimana cara kita menjangkaunya, itu insya Allah saat ini sudah ini ya jauh lebih dalam lah mungkin ya, untuk kita tahu strategi apa yang ke depan yang akan kita jalankan. Insya Allah hari ini kita akan membahas setup Instagram, artinya persiapan sebelum kita menjalankan Instagram marketing ya. Nah, yang pertama ini yang paling basic teman-teman ya. Kita mulai dari basic dulu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mungkin 1-2 langkah ke depan ya mohon bersabar gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman yang pertama kali teman-teman harus tentukan itu teman-teman mau pakai nama brand atau pakai nama pribadi teman-teman. Gitu. Kalau nama brand ya, setiap hari tugas teman-teman tuh ngedukasi tentang yang terjadi di perusahaan. Ya, apa yang terjadi di perusahaan. Misalkan di perusahaan itu baru ada closingan, teman-teman foto. Di perusahaan itu baru nge-CS-in, teman-teman foto. Ya. Kemudian di perusahaan itu baru photoshoot, teman-teman dokumentasi, masukkan di stories, masukin di reels. Di perusahaan baru ngirim, teman-teman dokumentasiin gitu. Jadi semuanya itu tentang perusahaan rata-rata gitu. Nah, ini biasanya kalau teman-teman prinsipal itu biasanya pakai nama perusahaan atau nama brand gitu. Tapi kalau teman-teman reseller ada opsi kedua. Opsi kedua itu adalah dengan personal branding. Kalau personal branding yang difoto itu isinya bukan perusahaan tapi kegiatan sehari teman-teman dalam ini ya, dalam berjualan. Ya, jadi misalkan teman-teman packing kemudian di sebelah ada anaknya yang gangguin gitu kan. Nah, itu difoto. Kemudian teman-teman jalan-jalan sama keluarga, kemudian pakai produk yang kita jual itu difoto. Teman-teman apa? Ya kegiatan sehari-hari di rumah lah gitu ya. Sebagai reseller, sebagai distributor, agen, nah itu bisa pakai dengan personal branding. Nah, teman-teman kira-kira mau lebih interest, mau lebih dominan ke perusahaan atau pengen ke personal branding? Kira-kira kalau teman-teman pilih ke perusahaan silahkan pakai nama brand. Kalau teman-teman pengen sudut pandangnya adalah sudut pandang kita pribadi, ya kegiatan juga kegiatan sehari kita setiap hari, ya teman-teman pakai personal branding. Nah, ini nanti akan akan menimbulkan efek yang berbeda ya. Kalau di perusahaan di nama brand ini nanti kemungkinan akan banyak iklannya. Kalau personal branding ini akan banyak edukasinya. Gitu. Jadi jalur jualannya itu edukasi, kalau yang sebelah kiri itu jalur jualannya iklan. Nah, teman-teman lebih interest kemana kira-kira? Silahkan teman-teman tulis ya. Teman-teman mau pilih nama brand ya, kalau Mas Teguh Gumilang punya 2 Instagram, dua-duanya monggo silahkan, nggak apa-apa gitu ya, asalkan kita bisa konsisten, bisa maksimal ya. Kemudian kira-kira teman-teman gimana nih, teman-teman mau fokus ke lebih ke nama brand atau ke personal branding?
Ya Mas Angga pakai nama brand. Berarti personal brandingnya ini ya Mas ya, tidak terlalu diangkat ya. Jadi lebih fokus ke brand ya Mas Angga ya. Tuh, terus tadi ada, nah ini dari Mas Duljo ya, untuk kependekan dari dolanan Jawa, Masya Allah. Di tempat kami mainan Jawa. Bagus Mas, ada filosofinya ya. Nah, nama brand. Iya, saya personal nggak ada di Instagram. Nggak apa-apa, tapi nanti alirannya biasanya paid ya, alias berbayar. Kalau kita lebih ke nama brand, lebih ke situ ya, meskipun bisa juga dengan konten. Gitu Mas Taufik dengan nama brand. Oke. Siap. Itu ya. Jadi teman-teman silahkan mau personal brand atau pakai dengan nama brand. Gitu. Teman-teman bisa tentuin ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita riset SEO. Nah, SEO itu seperti ini. Ya, bentar tak tampilin di sini. Ya. Nah, misalkan saya pengen cari di sini rental mobil ya, rental mobil. Ya. Nah, ya kan ini rental mobil, kemudian aku klik maps. Nah, mana nih? Oh ini di mana ini? Kok saya lokasinya malah jadi di, nah, ini kacau nih tempat saya. Saya di mobil nih, di Bandung. Dikira saya di Bandung nih. Oke, ulangi lagi ya. Rental mobil. Nah, ini udah bener. Nah, oke. Ini kok di Bandung lagi nih. Bentar. Aku pakai Infinix tuh aja ya. Biar apa? Tapi nanti nggak kedetek nanti. Nah, dikira saya domisilinya Bandung. Sama maps-nya dikira domisilinya Bandung. Bentar. Ngilang ini gimana? Netralin ini. Ini ada ini. Bentar. Coba tak keluarin bentar. Pakai Infinix tuh bisa nggak? Oke. Coba di sini. Rental mobil ya. Rental mobil. Kemudian maps. Bandung lagi kah? Mana? Oh, saya jadi Kalimantan. Ya, ini kacau teman-teman. Google saya agak kacau nih. Bentar ya. Gak bisa maksimal kalau kacau kayak ini. Map saya agak kacau. Bentar. Tak cariin. Tak restart dulu. Ya. Oke, terus di sini bentar. Ya. Oke. Semoga bisa ya. Rental mobil. Nah, ini benar ini. Nah, benar nggak? Nah, ya kan benar kan tadi lokasi saya itu dideteksi di Bandung. Nah, jadi tempat saya itu kurang lebih di sini teman, di tengah-tengah ya, di Jogokarian. Nah, di sini. Ini rumah saya di sini, di tengah-tengah ini. Nah, ketika aku ngetik rental mobil teman-teman, ini sama Google itu direkomendasikan yang dekat ya atau yang jauh menurut teman-teman. Ketika teman-teman ngetikkan di Google, kemudian muncul sugesti ya rental mobil yang direkomendasikan Google ini, yang muncul ini yang menurut teman-teman yang tempat rental mobil terdekat atau ya semuanya random misalkan. Nah, ini menurut teman-teman yang dekat atau yang jauh yang direkomendasikan oleh Google? Yang dekat ya. Kalau aku ngomongnya ini dalam radius kurang lebih ya 20 km lah maksimal. Gitu. Nah, SEO seperti itu teman-teman. SEO itu adalah menjangkau sesuai radius teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan cari di Instagram ya, misal ini Instagram, kemudian teman-teman ketik rental mobil di sini, rental mobil, maka yang muncul di sini radiusnya adalah radius yang
tadi kalau dari Google tadi radiusnya 20 km dari tempat kita rata-rata ya. Nah, maka di sini muncul rental mobil Jogja, kemudian motor Jogja, sewa mobil murah Jogja. Nah, ini Cimahi itu baru muncul nih setelah Jogjanya habis. Gitu. Jadi, teman-teman ternyata ketika kita mencari lewat SEO itu direkomendasikan yang paling dekat dulu. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya produk ya yang kemudian pengen dicari berdasarkan daerah di mana orang pengen membutuhkan produk teman-teman dalam radius yang dekat, teman-teman bisa isi di sini. Gitu. Nah, di name ini teman-teman silahkan isi. Saya ngisinya tuh biasanya ini teman-teman. Kalau teman-teman mau ini ya pakai yang strategi brand ya. Mana nih? Nah, oke, cara ngisinya seperti ini. Ya. Jadi nama produk satu. Nah, jadi misalkan teman-teman Mas saya punya produk gamis, ya udah gamis gitu kan tulis. Kemudian ini nama produk 2. Ya, ini rumusnya kayak gini. Kemudian kalau masih muat ditambahin kota. Jadi gini. Nah, kira-kira teman-teman SEO-nya apa nih? Silahkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Dengan rumus ini kira-kira SEO-nya teman-teman apa? Yang mau ditampilkan di kolom name. Silahkan boleh ditulis. Jadi tadi rumusnya adalah jenis produk 1, jenis produk 2, kemudian kota. Nah, konsultan urban farming. Nah, kalau bisa ditambahin kota, bisa ditambahin kotanya Mas Teguh. Mas Gumilang ya. Nah, itu dikasih kotanya misalkan Sukabumi ya, itu bisa. Kalau masih muat karakternya. Nah, terus ada lagi teman-teman, siapa yang sudah ketemu kira-kira mau ditulis apa untuk SEO-nya? Biar ketika kita dicari dengan oleh orang yang radiusnya 20 km, 25 km, kita ketemu gitu. Menemukan kita. Nah, kira-kira siapa lagi yang sudah ketemu? Gamis Syar'i Blitar. Nah, itu bisa. Gitu ya. Jadi produk 1, produk 2, kemudian kota. Produk 1, produk 2, kemudian kota. Nah, itu biasanya bisa memudahkan orang untuk menemukan produk kita. Gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman produknya itu basisnya offline. Misalkan teman-teman jual frozen food Jogja. Nah, itu kan memudahkan orang gitu ya. Karena kalau orang beli frozen food ya rata-rata mereka milih yang lokal. Kalau jauh itu biasanya lebih berat di ongkirnya karena harga frozen food itu tidak terlalu mahal. Gitu. Misalkan teman-teman punya rental mobil Jogja, kontrakan Jogja, bengkel mobil Jogja. Jadi yang sifatnya lokal itu penting banget yang namanya SEO. Ya. Itu terus itu yang pertama ya tadi ya. Yang harus kita tentukan. Terus yang kedua, nah ini ya tadi ya. Nah, username teman-teman silahkan ganti ya. Nama produk 1, nama produk 2, kemudian dikasih kota. Nah, terus teman-teman selanjutnya ini ada bio. Bio itu yang ada di username ya, yang ada di username di sini teman-teman. Nah, bio itu ada di sini. Nah, tugas teman-teman adalah menulis semua nama produknya di sini. Nah, ya, ada nama produknya di sini silahkan teman-teman tulis. Ya, jadi kalau produknya ada 10 ya. Kalau masih muat tulis aja semua 10 gitu kan. Kalau ada 5 ya tulis 5. Jadi orang tidak harus scroll sampai bawah tapi mereka itu tahu produk teman-teman tuh apa saja. Gitu ya. Jadi ini kayak sudah kayak kalau teman-teman beli di restoran itu kayak ini ya menunya. Jadi menu yang teman-teman tawarkan itu ada apa saja. Nah, silahkan teman-teman tulis kira-kira di sini mau dikasih produk apa saja. Ya jangan lupa pakai emoticon ini ya biar lebih mudah untuk dibaca. Yuk teman-teman tulis boneka wisuda, boneka profesi. Jadi boneka wisuda profesi Kediri gitu ya. Bonekanya 1 kali aja karena pengulangan itu hitungnya tetap 1 ya. Gitu. Jadi
lebih baik satu aja biar lebih efektif katanya. Gitu. Kalau produk jasa online gimana? Ya jasanya jasa apa Mas Musa? Itu jasanya jasa konsultan, jasanya jasa apa misalkan. Nah, itu jasanya ditulis jenis jasanya. Misalkan jasa arsitek. Nah, jasa arsitek Jogja. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi jasanya ditulis. Ya, terus teman-teman apa yang mau ditampilkan di sini? Monggo silahkan. Produk teman-teman ada apa aja? Silahkan teman-teman tulis. Ya, produknya apa aja? Mencantumkan aneka brand yang kita jual di bio. Bisa, bisa ya. Gitu. Karena brand itu kan sudah punya intangible ya, sudah dikenal, sudah orang trust ke brand itu. Nah, itu insya Allah ketika brand itu sudah banyak dikenal, itu jualan kita malah jauh lebih mudah. Nah, tapi pertanyaannya kalau brandnya belum dikenal, itu kan, nah itu kurang terlalu ngefek kalau belum dikenal. Tapi kalau sudah dikenal, ya itu membuat kita lebih mudah. Gitu. Belum jelas. Terapis bekam, terapi gurah mata gimana? Berarti terapis bekam, gurah mata. Kemudian kotanya mana, Mbak Ila? Ya. Kotanya di mana Mbak Ila? Misalkan Kediri. Jadi SEO-nya adalah jasa terapis bekam dan gurah Kediri gitu. Gitu ya. Jadi jasa terapis bekam dan gurah Kediri gitu. Kalau bisa ditambahin mata ya dikasih mata. Jasa terapis bekam gurah dan gurah mata Kediri. Atau kalau jasanya mau dihilangin juga nggak apa-apa. Terapis bekam dan gurah mata Kediri. Nah, nanti dicek Mbak karakternya berapa maksimalnya. Kalau bisa dicantumin semua, cantumin semua. Kalau nggak bisa ya dipersingkat. Nah, angkringan Jawa Semarang. Nah, orang ngetik di sini itu angkringan Jawa atau angkringan Jawa Mas. Nah, gitu. Jadi angkringan Jawa. Nah, ternyata banyak orang yang mengetik itu adalah Jawa, bukan Jawa. Ya. Nah, ada juga ternyata yang Jawa. Oh iya. Ada, ya wes lah gitu. Nah, bisa angkringan Jawa Semarang. Oke. Gitu. Ya, terus teman-teman di sini semua nama produknya misalkan ini angkringan Doljo ini produknya ada apa saja? Nasi kucing, kemudian aneka sate, kemudian wedang jahe apa. Nah, teman-teman silahkan tulis di sini. Jadi daftar menunya teman-teman tulis semua di situ. Gitu ya. Nah, kira-kira apa aja nih teman-teman yang mau ditulis di bio ini apa saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau udah silahkan teman-teman edit di sini ya, di bio ini ya. Gitu. Oke. Cukup dimengerti teman-teman? Kalau cukup dimengerti ketikan cukup jelas gitu. Atau kita mau lanjut atau ada pertanyaan barangkali? Kalau mau lanjut silahkan tulis lanjut gitu ya. Oke, bismillah ya kita lanjut. Nah, terus yang selanjutnya adalah membuat link tree. Nah, teman-teman bisa nggak membuat link tree? Sudah bisa belum membuat link tree? Kalau sudah bisa kan nggak perlu saya jelasin ya. Gitu, sudah ya? Belum. Mbak Ella belum. Alhamdulillah sudah. Nah, ya sekilas saja ya. Semuanya oh Mbak Dewi belum. Ternyata ada yang belum juga. Nah, teman-teman tinggal ketikkan ini apa URL-nya Linktree. Nah, kemudian teman-teman enter. Ya udah, kemudian teman-teman sit up ya. Daftar ya. Kalau saya udah punya account jadi tinggal login. Nah, ini ya Linktree-nya ya. Ya udah, teman-teman tinggal masukin linknya di sini. Ya, misalkan ini kan tampilan Linktree saya di Instagram ya. Itu. Nah, ini kan. Terus masukin aja. Misalkan aku pengen ada menu di Linktree-ku yang bisa diklik itu judulnya adalah jasa Instagram Consultant. Ya, maka di sini saya nulis jasa Instagram Consultant, kemudian saya kasih linknya. Nah, linknya ini bisa link Bitly. Ya, link Bitly. Nanti saya kasih contoh gimana cara membuat link Bitly. Nah, jadi teman-teman tinggal tulis, kemudian kalau sudah
tinggal teman-teman copy paste di sini. Sit. Ini di copy ya. Kemudian teman-teman edit profile, masukin di website gitu. Nah, gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang bingung, Mas, saya bingung caranya mencantumkan kontak gimana? Ya, teman-teman tinggal diketik kayak gini ya. Jadi teman-teman di sini wa.me 62. Nah, 62 ini kode negara Indonesia. Kemudian teman-teman kasih nomor, misalkan ini nomor saya, gitu kan? Kasih, ya udah, teman-teman tinggal copy paste di sini. Ya, copy paste di link tree-nya gitu. Nah, itu kalau format paling sederhananya ya. Misalkan di sini, oh Mas, aku pengen kalau ngeklik nanti masuk ke nomor saya, ya udah diedit. Ya ini diedit dengan ini. Ya ini tak copy paste dulu nggak hilang nanti. Ya, oke. Ini saya edit ya dengan wa.me ini tadi. Nah, maka nanti kalau ini diklik masuk ke nomor saya. Saya coba dulu ya. Ini kemudian klik di sini. Kemudian jasa Instagram Consultant, maka masuk nomor saya. Gitu. Nah, teman-teman tinggal copy paste aja di sini, kemudian saya masukin di ini ya, kolom komentar, teman-teman tinggal copy paste. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama ya. Terus kalau teman-teman mau pakai kata-kata, kata-kata gimana Mas contohnya? Nah, contohnya kalau kata-kata itu seperti ini ya. Nah, misalkan ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau pakai kata-kata tinggal copy paste ini aja punyaku ini. Ya, kemudian tanda persen 20 itu artinya spasi, yaitu kayak codingnya spasi. Kalau persen 27 itu petik ya. Nah, kemudian kalau tanda bintang itu artinya tebel. Jadi teman-teman tinggal ganti kata-katanya aja, copy paste, kemudian masukkan di link tree. Gitu. Nah, link tree-nya di sini, kemudian nanti diedit. Nah, Mas, panjang banget. Nah, kalau panjang banget teman-teman ini di copy paste, pakai yang namanya bit.ly. Nah, bit.ly seperti ini. Terus tinggal teman-teman nanti sign up, kemudian di sini teman-teman paste, ya di bit.ly-nya di paste. Mana nih? Ini di create link, kemudian di paste di sini, kemudian create. Maka jadilah link yang singkat, tinggal teman-teman copy, kemudian masukin di link tree. Gitu kurang lebihnya. Nah, Mas bit.ly-nya gimana? Nah, bit.ly-nya ini teman-teman. Nah, teman-teman silahkan nanti explore sendiri ya. Gitu. Nah, sudah tak kasih link-linknya, tinggal teman-teman explore sendiri nanti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kita sudah masuk ke tahap setting ini ya, link tree. Ada yang mau tanyakan, monggo silahkan. Dari angkringan Zul, kalau Instagram kita pakai brand di bio, perlu tidak kita tuliskan tagline? Gitu, tagline atau baiknya jualan saja. Nah, kalau di tahap awal apa ya? Biasanya saya fokusnya jualan kalau di tahap awal. Mungkin nanti kalau followersnya udah 100.000 atau sudah 200.000, kita fokus ke branding. Gitu. Jadi fokusnya kalau awal-awal memang Instagram itu kita optimasi untuk aktivitas jualan. Belum terlalu fokus ke ranah branding. Tapi kalau Mas pengen maksimalin brandingnya ya pakai tagline. Cuman kalau saya pribadi di fase awal belum fokus ke situ. Gitu. Jadi saya masih jualan hard selling. Gitu ya. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kalau sudah cukup jelas bisa ketik lanjut ya biar kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, biar tahu ya. Nanti saya lanjut teman-teman masih. Oke. Iya, jadi fokus ke hard selling aja, Mas. Karena kan orang nyari biasanya bi keyword ya, bi SEO, bi hashtag, kemudian ada juga tadi bio ya untuk membantu kita gitu. Jadi hard selling aja, Mas. Atau Mbak ini, Mbak Filza, Mas atau Mbak ini. Gitu. Jadi kurang lebih untuk hard selling. Untuk fase awal ya.
Terus selanjutnya di sini Anda ya, ini tadi sudah. Nah, kemudian membuat highlight stories. Nah, teman-teman highlight stories-nya udah di setting belum? Sudah di setting belum highlight stories-nya? Ya, Instagramnya sudah di setting belum? Highlight stories itu apa sih? Highlight stories itu yang ada di sini, teman-teman. Nah, highlight stories itu yang ada di bagian bawah. Oke. Mana nih highlight stories? Nah, ini namanya highlight stories. Nah, sudah di setting atau belum? Sudah, ya, sudah. Gitu. Nah, ada yang belum atau sudah semua? Sudah ya, alhamdulillah sudah. Belum. Ada 50-50 ya, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang belum. Artinya apa, Mas? Highlight stories itu ini nama sih, nama fitur. Ya, Mbak Filza, highlight stories itu nama fitur. Yang ini, yang bulat-bulat ini loh. Nah, ini nanti akan muncul kalau ketika teman-teman ketik setting, ini ada setting. Kemudian professional account, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman ubah menjadi akun profesional atau akun bisnis. Nanti akan muncul yang namanya menu highlight stories. Kalau teman-teman sudah beralih menjadi profesional account gitu. Nah, cara membuat highlight stories gimana? Kalau belum, teman-teman bisa ketik Canva, ya. Canva. Kalau teman-teman belum punya highlight stories. Kemudian tinggal ketik aja di sini ya, highlight stories. Nah, Instagram story highlight cover. Tinggal diklik. Nah, ini ya. Nah, silahkan teman-teman kalau mau diklik. Nah, di sini sudah ada banyak template, teman-teman. Tinggal pakai aja. Nah, mana? Misal aku pengen yang mana nih? Yang ini deh. Yang mana yang bagus, teman-teman? Ya, aku pengen yang ini bagus nih, Mas. Oke, ya. Ya udah, teman-teman tinggal diedit satu-satu aja. Tapi brandku itu warnanya ini berbayar kah? Bentar, tak cek dulu. Nah, ada yang berbayar, ada yang tidak soalnya. Oke. Oh, ini berbayar. Coba cari yang gratisan aja ya. Awal-awal gratisan dulu. Mana nih? Nah, ini aja lah. Semoga gratis ini ya. Nah, jadi teman-teman setelah itu di custom aja. Mas, brand saya itu warnanya bukan warna ini, Mas. Bukan warna apa? Ini apa? Krem ya. Aku pengen warnanya biru. Ya udah di custom. Nah, kemudian ininya tak ganti warna putih. Nah, ya kan. Ya udah di custom semua satu-satu ya. Kemudian teman-teman bisa ambil di sini, di custom warnanya, digeser-geser. Kemudian setelah itu ya, tadi mana yang sudah tak ganti tadi. Misalkan ini warnanya tak ganti jadi ungu, kemudian tak ganti jadi putih misalkan. Nah, ini terus teman-teman klik download, kemudian download. Nah, nanti akan ke download. Tinggal teman-teman upload di sini ya. Nah, kalau lewat smartphone muncul, tapi kalau lewat sini belum muncul ya. Nah, nanti diklik, nanti akan jadi cover kayak gini. Nah, ini gambar baju. Nah, setelah itu kalau teman-teman masukkan video nanti akan ada gambar-gambarnya seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman nanti silahkan daftar di Canva. Canva-nya saya kasih linknya. Kalau teman-teman pengen memperindah stories gitu. Ya. Bisa pakai HP. Nah, ini silahkan langsung diklik. Pakai ini pakai aplikasi. Jadi nanti download dulu di Play Store, kemudian langsung dibuat bisa. Gitu ya. Itu untuk setup sampai ke highlight stories. Terus setup kita selanjutnya adalah apa lagi nih? Nah, kelihatan sudah selesai teman-teman. Materi hari ini cukup sekian gitu ya.
Itu insya Allah besok kita akan bahas tentang feed. Jadi pelan-pelan ya. Kita nanti masuk ke feed, kemudian masuk ke stories, masuk ke caption. Jadi pelan-pelan dari atas sampai ke bawah, sampai semuanya selesai, kita paham. Nanti kita baru belajar iklan, kita baru belajar bagaimana agar konten kita itu bisa mendatangkan followers. Nah, jadi ikuti terus 8 kali pertemuan ya. Gitu ya. Dan insya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, simpel aja, nggak usah lama-lama ya. Gitu. Kemungkinan 1 jam aja sih besok kita live zoomnya itu sejam aja. Yang penting efektif. Gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mau tanya lagi yang di bio perlu tidak kita cantumkan jam buka? Bisa. Kalau kan angkringan ya, angkringan itu kan offline. Kalau offline perlu banget jam buka karena kalau orang nggak tahu jam bukanya kadang sampai ke sana udah tutup gitu kan atau belum buka bahkan. Penting Mas kalau mau dicantumkan. Tapi kalau online kan fleksibel ya. Fleksibel mau ngirim kapan aja bisa. Jadi kalau online tuh kayak jam buka itu opsional, bisa dicantumkan atau tidak gitu. Itu teman-teman kurang lebihnya. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, Mas, tampilan IG followers masih ratusan. Maksudnya gimana? Tampilan IG, maksudnya pertanyaannya apa? Mbak Filza? Pertanyaannya di mana? Kan ini cuma ngasih tahu kan? Maaf kok cara melengkapi bio kurang jelas. Tadi ada gangguan sinyal. Jadi bio itu tinggal di sini ya. Jadi teman-teman tinggal Instagram, kemudian bio-nya di sini. Ya. Jadi tinggal ini buka profil, kemudian edit profile, kemudian ada bio-nya tinggal ditulis. Nah, ini tadi isinya adalah nama produk kita. Jadi kalau kita ke restoran ini kayak buku menunya gitu. Jadi punya menu apa saja. Kalau kita ke dealer motor, dealer mobil ya ini katalog motornya, ini katalog mobilnya. Jadi kita tulis semua di situ. Gitu ya. Kalau teman-teman sebagai reseller ya berarti nama brand yang di resellerkan ditulis semua di situ. Itu kurang lebihnya. Siap Mbak Filza. Itu kemudian mau tanya kalau kita mau grow followersnya secara organik ya dan followersnya masih sangat sedikit, apakah stories Instagram harus dibuat saat ini juga atau baiknya menunggu followers banyak? Nah, yang penting itu teman-teman bukan berapa banyaknya followers ya, tapi berapa banyak followers yang engage. Engage itu berinteraksi. Contohnya ini ada punyanya Mas TH. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang saling nge-tag nanti bisa muncul di sini. Nah, ini kan saya di-tag sama Mas TH ya. Jadi mudah memulai namanya ya. Nah, di sini ada 2 kontributor dan ini muncul di Instagram saya dan muncul di Instagramnya Mas TH. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi di sini. Ya, jadi muncul seperti ini. Ini followersnya nggak banyak, 10.000, tapi engagementnya luar biasa teman-teman, 2.900. Ini saya kalah gitu. Makanya kita kolaborasi ya, biar ada sinergi gitu. Itu ya. Nah, ini jadi yang terpenting itu bukan banyaknya followers, ya. Terpenting itu berapa followers yang engage dengan postingan di Instagram kita. Maka penting kita membuat postingan itu yang dibutuhkan oleh followers. Jadi pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Gia itu gimana biar kita bisa growth secara organik. Ya kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh followers kita. Misalkan nih followersnya Ustadz Hanan Ataki. Rata-rata followersnya Ustadz Hanan Ataki itu para jomblo ya. Ya Jovisa, jomblo visabilillah. Nah, ini rata-rata. Maka kontennya Ustadz Hanan Ataki ya ini banyak yang yang
membahas tentang anak muda gitu. Jadi dakwahnya Ustadz Hanan Attaqi itu lebih ke anak muda saat ini. Gitu. Nah, ngelobi di langit, coba kita dengerin. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, puji, aku pasti akan balik baik, akan merespon, akan terjawab, akan balik. Tapi tidak, pasti dibalas sama Allah. Asalkan dia tidak membalas dengan salah itu. Tapi kalau Allah tidak mungkin kan, pasti dibalas sama Allah. Cuma balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas yang enggak dikasih yang sebaliknya yang buruk dari kita. Kalau sama lebih baik. Nah, jadi konten-konten kayak gitu, ya, konten-konten kayak gitu bisa kita buat, ya, tadi Mbak Gia, itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh followers kita. Kayak tadi kan Ustadz Hanan Attaqi followersnya adalah anak muda, maka bahasa-bahasanya di-read. Masa Allah nge-read gitu kan? Emang Allah pakai HP gitu kan? Kan enggak ya, itu kan cuman analogi-analogi ya. Di DM, dibales itu kan kayak ini analogi untuk anak muda gitu. Jadi dibuatkan kontennya followers kita butuh apa, kemudian kita buatin konten. Nah, meskipun nanti akhirnya ya di bagian akhir itu ada jualannya. Ya, jadi ada jualannya. Mana contohnya? Ini ada hard selling-nya, teman-teman. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semua sedekah kita itu berharap viral dulu. Harus ada sedekah kita yang kita lakukan dan viral di langit. Gimana cara biar viral di langit? Makin share, makin rahasia, makin pending di langit. Makin di-like sama Allah. Dibicarakan di antara penduduk surga dan para malaikat viral. Sekarang tinggal lihat dulu. Oh, jadi selain berplanet begini. Yang paling penting adalah dengan sedekah yang kita lakukan di dunia itu, Allah tidak jadi marah sama kita. Allah berhak mengampuni dosa-dosa kita. Terus gimana? Ya Allah tidak marah sama kita. Sedekah diam-diam memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagian call to action terakhirnya ini ada donasi gitu. Jadi siapkan konten yang dibutuhkan oleh customer kita, kemudian kita bisa juga call to action di konten itu di bagian akhir, atau bisa juga kita hard selling langsung, misalkan tadi kayak ada juga ini ya kan, Oktober sales. Itu jadi ada 1-2 postingan yang sifatnya hard selling. Nah, gitu. Nah, ini contohnya kalau followersnya Ustadz Hanan Attaqi. Kalau followers saya mungkin rata-rata pebisnis ya. Nah, makanya konten-kontennya ya konten-konten tentang bisnis. Nah, terus di bagian akhir itu ajakan untuk follow gitu. Bebas sih ajakannya untuk apa ya. Ya, terus misalkan ini ya ajakannya untuk masuk ke grup gitu. Ya. Nah, jadi mana nih? Oh, ini ajakannya untuk nulis di kolom komentar. Coba yang ini. Nah, ajakannya untuk masuk ke grup Digimap sharing gitu. Jadi buat sesuatu konten yang dibutuhkan oleh market kita yang sifatnya educating. Ya, kalau teman-teman punya produk buku parenting misalkan, ya teman-teman edukasi tentang parenting. Edukasinya tidak harus dengan video, bisa dengan carousel, bisa dengan single image, bisa video, bisa dengan reels. Nah, ini tergantung kemampuan teman-teman sekarang ada di mana gitu. Kalau teman-teman mampu dan mampunya bisa katakanlah video atau reels yang bagus, ya itu lebih baik. Tapi kalau teman-teman belum bisa, ya semampunya dulu gitu. Gitu ya kurang lebihnya ya. Nah,
Jadi Mbak Gia jawabannya adalah sejak awal kita harus memikirkan apa yang dibutuhkan customer dan sejak awal kita juga harus ngupdate di stories. Gitu ya. Jadi semuanya dijalankan. Ngupdate di stories jalan, apa yang dibutuhkan customer juga jalan gitu. Jadi tidak usah nunggu followersnya banyak. Cuman intensitinya semakin banyak followers itu semakin sering. Tapi kalau awal-awal ya dikit-dikit dulu sehari satu nggak apa-apa. Gitu. Kalau followersnya masih ratusan langsung jualan apa adanya. Ya nggak apa-apa. Tadi mana tadi? Gitu. Kalau followersnya masih ratusan apa jualan atau dengan desain-desain cantik template gitu Mas. Nah, kalau di awal itu biasanya saya edukasi dulu sih. Gitu, edukasi sampai orang itu ngumpul. Target kita mau berapa followers? Target kita misalkan pengen 1000, ya udah edukasi sampai 1000. Kalau ke 1000 kebanyakan ya bisa 200. Kalau terlalu sedikit ya bisa 500. Jadi goalnya edukasi dulu, baru nanti hard selling. Jadi tidak langsung sih. Brand awareness itu butuh ya. Brand awareness itu artinya kenalan. Kita harus kenalan dulu, jangan ujuk-ujuk langsung jualan. Kurang lebih seperti itu. Itu alhamdulillah sudah terjawab jelas. Mungkin pertanyaan terakhir teman-teman sebelum kita tutup acara hari ini. Besok insya Allah cukup panjang, jadi insya Allah besok kita 1,5 jam untuk acaranya ya, untuk pembahasannya karena kita bahas fit itu cukup kompleks teman-teman. Kalau kita kan baru sampai ke stories gitu. Gitu, ada pertanyaan monggo, 1-2 penanya lagi. Cara mengetahui konten kita apa dibutuhkan followers kita gimana? Dengan insight gitu, dengan insight. Ini kan ada insight kan? Mana nih? Bisa nggak diketik insight-nya? Mana nih? Kok nggak kelihatan ya? Ini bisa nggak? Jadi dicek insight-nya Mas. Ini misalkan. Nah, view insight. Nah, kalau dibutuhin followers itu biasanya ada orang yang follow. Gitu. Nah, ini nggak ada ternyata. Tapi naik loh ini kemarin. Jadi orang nggak langsung kedetek di sini, tapi ternyata yang save ada sekitar 89 yang save gitu. Kemudian profil visitnya ada sekitar ini. Jadi teman-teman silahkan di report ya, berapa like-nya, berapa komennya, berapa share-nya, berapa save-nya. Ya, kemudian ini ada 5% yang tidak mengikuti gitu kan ternyata. Nah, semakin bagus engagement rate-nya ini dan semakin bagus orang yang follow, maka itu tandanya dibutuhkan market. Jadi lewat insight. Mana ya contohnya yang mendatangkan cukup banyak followers itu? Aku lupa ya. Ini ya, kita coba cek dulu yang ini. Nah, ini 2 ini. Followersnya bisa 2. Ya, kemudian bisa menjangkau 2% dari save-nya ada 83 save. Gitu ya. Jadi ini nanti reportnya semakin bagus, jadi dicoba terus ya sampai nanti ketemu pola gitu ya. Itu kemudian kalau kita buat konten kalau bisa harus full insight. Jadi kalau saya rumusnya itu minimal ada 5 value. 5 value itu 5 poin ya. Misalkan teman-teman share tips merawat wajah ya, tips merawat wajah. Maka teman-teman share 5 tips. Ya, 1 ya membasuh muka, yang kedua apa misalkan ya. Jadi sampai 5 tips. Jadi teman-teman kalau pengen share-nya tinggi, pengen save-nya banyak, teman-teman minimal satu konten itu memuat 5 tips gitu lah. Ya, sesuai dengan produk teman-teman. Nah, itu biasanya KPI kita seperti itu. Seberapa ngefeknya ke jualan kita kalau kita bikin acara follow dan komen berjamaah? Kalau itu menurut saya ya, itu membuang waktu saya sih. Gitu karena effortnya itu ternyata gede dan juga butuh waktu. Jadi saya tidak menjalankan itu karena saya rasa itu terlalu banyak makan waktu, tapi hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau saya nggak jalanin itu sih. Kalau
banyak waktu free-nya ya silahkan dijalankan gitu ya, saling follow, saling komen, monggo silahkan dijalankan, nanti diukur. Tapi kalau saya itu kok rasanya man waktunya ya, lebih berharga waktunya daripada menjalankan strategi ini. Jadi saya memilih untuk tidak menjalankan dan menjalankan strategi yang lain gitu. Gitu sih, nanti diukur aja. Nah, contohnya ini. Ini cukup gede nih. Nah, ini yang save ada sekitar 188 dan yang follow ada 62. Ya, ini yang follow. Terus ada 36% yang tidak mengikuti Latif Setiawan. Gitu kurang lebihnya ya. Nah, gitu. Kesannya kok bisa rame engagementnya. Ya itu kesannya kan, cuman penjualannya kan kita nggak tahu. Gitu. Ya, kalau saya nggak peduli dengan kesan ya gitu. Kalau bisa kesan plus penjualan. Gitu. Kalau rame tapi teman kita sendiri ya apa ya? Ya nggak menghasilkan gitu. Jadi kalau itu menghasilkan penjualan ya lakukan aja gitu. Gitu. Itu teman-teman ada pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir mungkin. Kuis atau giveaway gimana? Bisa. Kuis atau giveaway itu datangin followers. Ya, cuman giveaway-nya di mana dulu? Kalau giveaway-nya di akun ini ya micro influencer ya mereka bisa datangin followers, tapi ya yang didatangkan followersnya itu biasanya orang yang kurang punya daya beli. Nah, saya pernah nyoba. Ini yang follow 22 orang nih. Ya. Kemudian yang save itu ada 14, yang share itu 37, profil visitnya ada 303, nah komennya bisa ribuan. Nah gitu. Tapi ini naik meskipun tidak langsung lewat sini ya. Kemarin naik hingga sampai dalam waktu 2 hari itu naik 2000 followers dengan giveaway. Nah gitu. Nah ini juga nih giveaway-nya ini. Nah follow-nya 2. Jadi tidak langsung lewat konten tapi masuknya lewat profil visit mereka follow. Jadi nggak kedetek di insight ya. Gitu. Itu bagus. Monggo silahkan adain giveaway tapi giveaway-nya ada di 2 tempat, di akun Instagram kita plus di akun Instagram Selebgram. Gitu. Kalau mau belajar cara giveaway nanti ketik aja di YouTube saya itu ada cara mencari akun Pet Promote gitu. Ada. Itu lengkap sih. Karena pembahasannya cukup panjang ya. Promote Latif Setiawan. Nah ini. Silakan teman-teman tinggal ini ada 1 jaman lebih lah teman-teman bisa belajar di sini kalau mau ngadain giveaway. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Pet promote itu berarti kita bayar, iya betul. Cuman nggak mahal sih, cuman puluhan ribu sampai seratusan ribu. Nggak mahal. Kalau kemarin tuh saya pet promote tuh sekitar 40 sampai 100 ribuan, nggak mahal. Gitu ya. Oke teman-teman, sudah cukup. Ada pertanyaan lagi barangkali? Ya, jadi intinya mereka ngajak orang ikut nggak ngajak orang ikut nggak kita ya. Jadi kalau giveaway kan syaratnya follow ya. Jadi ketika mereka pengen hadiah ya mereka follow kita dan mention 5 orang terdekat mereka. Jadi temannya juga ikutan follow nanti dan spam like biasanya seperti itu. Jadi kalau mau belajar membuat caption giveaway ya tinggal follow aja akun Instagram saya. Cari aja contoh-contoh giveaway. Saya nyontohin di awal-awal sih. Gitu di sini. Ya. Boleh. Kalau untuk market luar bagaimana? Kalau market luar ya hashtagnya pakai hashtag luar, Mas Teguh. Jadi pakai apa? Pakai hashtag yang dipakai oleh atau berbahasa asing gitu.
Selain itu juga untuk location-nya itu di lokasinya disesuaikan dengan marketnya Mas Teguh. Misalkan di US ya lokasinya di US. Jadi kalau orang mau searching lokasi nanti ketemulah produknya Mas Teguh. Kalau mau di luar ya disesuaikan dengan behavior orang di luar. Termasuk hashtag juga hashtagnya orang luar gitu. Seberapa ngaruh isi tag, location, nah itu tidak bisa diukur ya. Tidak bisa diukur karena memang tidak ada insight-nya. Cuman diisi aja, barangkali ada yang nyantol gitu kan. Ya meskipun 1-2 nggak banyak, jadi diisi aja gitu. Gitu teman-teman ya. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Ini pertemuan kedua ini cukup singkat ya. Insya Allah besok udah panjang-panjang. Gitu ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya ya. Alhamdulillah ada 36 orang atau 36 peserta. Tadi ada sempat 40 ya. Ini masih ada 36 yang bertahan. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat siang. Selamat malam. Wajazakallahu khair, wajazakillahu khair.